Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk adik-adik semuanya. Semoga adik-adik selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama kakak Aan Sartanto. Bisa adik-adik panggil kakak Aan. Kakak adalah fasilitator di Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, selanjutnya marilah kita siapkan semangat juang kita untuk menuju ke pembelajaran kita hari ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Adik-adik, kali ini kita belajar materi tematik tentang bermain di rumah teman. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian, mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan, mengamati keragaman benda di lingkungan sekitar, mengidentifikasi koordinasi gerak, mengelompokkan hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di rumah, menyebutkan manfaat dan akibat dari aturan di rumah. Adik-adik pasti pernah mengalami masalah yang melibatkan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika adik-adik disuruh oleh ibu untuk membelikan 2 kardus roti. Lalu 1 kardus roti itu isinya banyak. Lalu bagaimana adik-adik untuk menghitung cepat jumlah semua rotinya? Nah, dari situ adik-adik mulai belajar untuk melibatkan perkalian dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, adik-adik, kakak mempunyai sebuah cerita nih. Perhatikan ya adik-adik ceritanya. Hari ini Adi disuruh ibu untuk membeli pensil 2 pak dan buku tulis isi 32 lembar 3 pak di toko terdekat tempat ia tinggal. Setiap 1 pak pensil berisi 30 pensil dan setiap 1 pak buku tulis berisi 10 buku. Lalu berapakah jumlah pensil dan buku yang telah Adi beli? Jadi Adi membeli 2 pak pensil. Setiap 1 paknya berisi 30 pensil. Maka 30 pensil setiap 1 paknya dikalikan 2 pak, sehingga 30 ditambah 30 sama dengan 60 pensil. Dan untuk buku tulis, Adi membeli 3 pak buku tulis. Setiap 1 paknya berisi 10 buku. Jadi 10 isi dari 1 pak buku tersebut dikalikan 3 sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 buku tulis. Nah, seperti itu adik-adik cara memecahkan masalah yang melibatkan perkalian dalam kehidupan sehari-hari.
Adik-adik, apakah kalian sudah mengerti bagaimana sikap yang mematuhi aturan dan sikap yang tidak mematuhi aturan? Kalau begitu, kakak akan memberikan contoh gambar yang mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan. Silakan adik-adik perhatikan dan identifikasi gambar-gambar tersebut. Silakan perhatikan gambar di samping kakak ini. Lalu, mana sikap yang mematuhi aturan itu, adik-adik? Ya, benar sekali. Sikap membuang sampah pada tempatnya itu merupakan sikap yang mematuhi aturan. Sedangkan sikap yang berkelahi adalah sikap yang tidak mematuhi aturan. Dan ketika teman-teman ada yang berkelahi, pasti tidak akan disukai oleh teman yang lain. Jadi, adik-adik semuanya, jadilah anak yang suka mematuhi aturan. Adik-adik, ketika adik-adik bermain di rumah teman kalian, apakah adik-adik menyadari bahwa di sekitar lingkungan bermain kalian itu banyak sekali benda-benda? Nah, pasti adik-adik sudah tahu dong bagaimana wujud benda-benda tersebut. Lalu, ada berapa macam wujud benda itu? Iya, ada 3 macam, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh wujud benda-benda yang sudah kakak katakan tadi. Ada 3 macam, yaitu padat, gas, dan cair. Silakan adik-adik identifikasi gambar yang mewakili wujud padat, cair, dan gas di samping kakak ini. Lalu, mana yang mewakili benda yang berwujud padat, gas, dan cair? Iya, benar sekali. Meja itu benda yang berwujud padat. Sedangkan secangkir air itu, isi dari cangkir itu air yang merupakan wujud dari benda cair. Sedangkan balon itu, isi dari balon merupakan perwakilan dari wujud benda gas. Nah, adik-adik, benda-benda di sekeliling kita itu sangat berguna bagi kehidupan kita, bagi kehidupan sehari-hari kita, bagi kehidupan kita semuanya. Bagaimana tidak, ketika ibu memasak pasti membutuhkan alat masak dan alat-alat lainnya. Ketika teman-teman bersekolah, pasti teman-teman juga membutuhkan alat dan benda-benda lainnya. Begitu bergunanya benda-benda itu, adik-adik. Benda-benda itu memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Maka dari itu, adik-adik harus merawat dan menggunakan benda itu dengan sebaik mungkin. Adik-adik, apakah di sekolah kalian ada ekstrakurikuler menari? Atau bahkan kalian pernah menari di lingkungan kalian bersama teman-teman kalian? Lalu, apakah kalian pernah mengalami kesulitan dalam menari? Ya, menari itu memang butuh konsentrasi yang ekstra, adik-adik. Karena apa? Karena menari itu tidak asal bergerak. Jadi, ketika kalian sudah bergerak, maka teman kalian pasti ikut bergerak sesuai dengan gerakan yang sudah dilatih setiap hari, atau gerakan yang sudah dilatih ketika kalian berlatih. Baik itu gerakan tangan, gerakan kaki,
atau gerakan kepala. Jadi seni tari itu merupakan gerakan yang sudah terkoordinasi satu sama lain yang menciptakan suatu keindahan. Adik-adik, ketika adik-adik hendak bermain, apakah adik-adik sudah menerapkan perilaku yang harus dilakukan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan? Apa itu, Kak? Baik, Kakak akan memberikan contohnya. Silakan adik-adik perhatikan dan identifikasi gambar yang Kakak contohkan di samping Kakak ini. Lalu, menurut adik-adik, mana perilaku yang harus dilakukan dan mana perilaku yang tidak boleh dilakukan? Iya, benar sekali. Perilaku meminta izin kepada orang tua merupakan perilaku yang wajib dan hal yang harus dilakukan setiap hari, sehingga orang tua adik-adik tidak akan khawatir ketika adik-adik pergi dari rumah, atau mungkin bermain, atau mungkin mengerjakan kelompok tugas bersama teman-teman dan lain sebagainya. Dan gambar yang kedua yaitu bermain sampai melupa waktu merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh adik-adik. Karena apa? Karena adik-adik akan membuat khawatir orang tua kalian. Bagaimana tidak? Kalau adik-adik sampai melupakan waktu bermain kalian hingga malam mungkin, atau mungkin dari pagi sampai sore, itu yang membuat orang tua kalian khawatir. Jadi adik-adik harus menerapkan perilaku yang harus dan wajib dilakukan setiap hari-hari dan meninggalkan perilaku yang tidak boleh dilakukan. Adik-adik, dari seluruh materi yang telah kakak sampaikan, lalu apa manfaat dari aturan bermain di rumah? Ya, benar sekali. Aturan bermain di rumah mempunyai manfaat yang sangat banyak, terutama akan menghindari dari permusuhan antar teman. Selain itu, aturan bermain di rumah juga akan melatih kita untuk selalu bersikap disiplin. Lalu, apa akibat yang tidak mematuhi aturan di rumah? Anak yang tidak mematuhi aturan di rumah pasti akan bertindak semaunya. Jadi, ketika ada anak yang tidak mematuhi aturan di rumah, pasti akan mengecewakan orang tua kalian, serta akan dijauhi oleh teman-teman kalian. Jadi, adik-adik, jadilah anak yang mematuhi aturan. Anak yang mematuhi aturan akan menjadi kebanggaan orang tua kalian, dan akan menjadi anak yang dahsyat, luar biasa akhlak dan kepribadiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah tiba waktunya kakak untuk berpamitan, karena materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Salam semangat kakak sampaikan kepada adik-adik semuanya. Jangan lupa belajar, tetap semangat, teruskan perjuangan kalian adik-adikku. Semangat, semangat, semangat. Jadilah anak yang bisa membanggakan orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.